proses mengenali dan memahami penciptaan Allah, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Asal manusia diciptakan, yang pertama manusia tersusun dari unsur langit dan bumi. Kedua, manusia disimbolkan dengan 3 unsur. Yang pertama kolbu, akal, dan lisan. Yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat adalah intisari atau dasar kenyataan yang sebenarnya. Hakikat pada manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama sebagai makhluk, yang kedua dimuliakan, yang ketiga mustahab, yang keempat bebas memilih, dan yang kelima balasan. Sifat makhluk dibagi menjadi 4. Yang pertama di atas fitrah, yang kedua lemah, yang ketiga bodoh, dan yang keempat fakir. Kemudian materi yang ketiga ada takatul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena manusia diciptakan dengan sempurna. Maka dari itu Allah memberikannya segenap potensi. Potensi yang Allah berikan berupa potensi penglihatan, potensi pendengaran, potensi hati, renungan, dan tanggung jawab. Yang keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan dibagi menjadi 2 kata, yang pertama nafsu dan yang kedua insan. Nafsu yang berarti sebuah perasaan atau emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Kemudian insan yang berarti manusia atau diri sendiri. Tingkatan manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nafsu mutmainah adalah jiwa yang mendapatkan ketenangan. Yang kedua, jiwa aruf yang ditarik-menarik dengan al-hawa. Yang ketiga, jiwa aruh yang dikendalikan oleh al-hawa. Yang kelima ada sifatul insan. Sifatul insan adalah sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kesempatan memilih jalan hidup kepada manusia sebagai makhluk yang mukallaf. Allah memberikan 2 jalan kepada manusia, yang pertama tazkiyah dan yang kedua tadsiyah. Tazkiyah adalah orang-orang yang menempuh jalan kebaikan dengan menaati dan meninggalkan perbuatan hina. Kemudian tadsiyah adalah mereka yang merugi, adalah orang yang sesat. Dan yang terakhir ada hakikatul al-ibadah. Yang pertama perasaan, sumber pelaksanaan ibadah. Ibnu Katsir menafsirkan arti surat An-Nahl ayat 18 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka atas berlimpahnya nikmat-nikmat serta kebaikan yang dilimpahkan kepada mereka. Yang kedua ada ibadah yang dilakukan. Kemenag menafsirkan surat Al-Hajj ayat 38 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman selalu mendapatkan cobaan dari musuh Allah yang menginginkan agama Allah lenyap di muka bumi. Dan yang ketiga ada dilakukan dengan penuh ketakutan. Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-A'raf ayat 55 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada hambanya agar mereka berdoa memohon kepadanya untuk kebaikan urusan dan akhiratnya mereka. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.